Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Al-Syifa di mana saja berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Atas kehendaknya lah kita di pagi hari ini bisa kembali bersilaturahim di kegiatan sajadah Al-Syifa. Mudah-mudahan keberadaan kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di hari ini tentunya dengan maksimal, gitu ya. Alhamdulillah di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita. Wabil khusus kita masih bisa melaksanakan ibadah saum. Sahabat-sahabat Al-Syifa di mana saja berada, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, kemudian diberikan kemudahan dalam kelapangan rezeki, kemudian diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Al-Syifa di mana saja berada, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita setelah di pekan kemarin. Kita masih berbicara terkait dengan adab berdoa, gitu ya. Di pekan kemarin baru 3 adab yang tentunya harus kita perhatikan manakala kita memulai atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali sedikit mengulas terkait dengan apa yang sudah kita bahas di pekan kemarin. Ada beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan sebagai salah satu hal yang sangat penting tentunya, yang kita persiapkan terlebih dahulu sampai pada akhirnya kita berdoa kepada Allah, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena kita memperhatikan adab-adab tersebut, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, gitu ya. Baik, yang pertama yang kemarin sudah kita bahas ya, kita sedikit review kembali. Yang pertama adalah pada saat kita berdoa, adab-adab yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengucapkan pujian terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diakhiri dengan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, ini hal yang sangat penting, gitu ya. Pada saat kita memulai doa kita, maka awalilah dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji keagungan Allah, memuji kekuasaan Allah, memuji segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dengan mengucapkan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang paling utama, gitu ya. Pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang harus kita tanamkan terlebih dahulu di dalam diri kita, berbaik sangka. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam diri kita terkait dengan doa-doa kita, gitu ya. Kita yakini bahwasanya cepat ataupun lambat doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah
ya, hal yang paling utama juga pada saat kita berdoa merupakan bagian dari adab-adab berdoa, yaitu pengakuan dosa-dosa yang kita perbuat, gitu ya. Kita sampaikan kepada Allah, kita laporkan kepada Allah, ya, sebagai bentuk, ya, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dengan mengakui dosa-dosa yang kita perbuat. Sahabat-sahabat Al-Syifa, itu yang ketiga, gitu ya, yang menjadi hal yang utama pada saat kita berdoa, yang di pekan kemarin sudah kita bahas. Selanjutnya yang menjadi adab-adab pada saat kita berdoa, dan ini sangat penting untuk kita perhatikan, ya, pada saat kita berdoa maka bersungguh-sungguhlah kita di dalam berdoa. Ya, bersungguh-sungguh di sini yaitu pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kekhusyuan. Ya, pada saat kita berdoa tidak main-main. Kemudian pada saat kita juga berdoa, lantunan doa-doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita bacakan, ya, tentunya penuh dengan kekhusyuan, sungguh-sungguh, menunjukkan bahwasanya doa yang kita lantunkan itu, ya, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main, gitu ya, dengan lirih suara yang khusyuk, gitu ya, pengharapan yang penuh, ya. Kemudian pembacaannya juga, ya, kalau bala dalam bahasa Al-Qur'an itu tadarru'an wa khufyah, gitu ya. Gitu ya. Dengan doa yang lirih kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan yang benar, gitu ya, tidak main-main. Nah, hal ini senada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la rihalahu," gitu ya. Idza da'a ahadukum, apabila seorang di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falyajimil mas'alah. Nah, gitu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh, gitu ya. Dia bersungguh-sungguh pada saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini, dan janganlah berdoa, ya Allah, apabila engkau sudi maka kabulkanlah doaku, gitu ya. Artinya apa? Ada keraguan di dalam diri kita, nggak apa-apalah, nggak dikabulkan juga. Kalau Allah memang berkehendak ingin mengabulkan, ya silakan dikabulkan ya Allah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, gitu kan, sebuah ungkapan yang memang itu tidak menunjukkan kesungguhan, gitu ya. Bacakan doa kita dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang benar-benar, gitu ya, dengan melantunkan, ya, atau menyampaikan pengharapan kita kepada Allah itu dengan benar-benar, gitu ya. Tadi mohon maaf ya, doa dibacakan tidak dengan cara main-main, gitu ya, tidak juga mungkin dengan cara teriak-teriak, gitu ya, dengan suara yang sangat keras, gitu ya, dengan suara yang menggebu-gebu, gitu ya, seolah dijadikan sebagai permainan, gitu ya. Tapi bacakan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan, sungguh-sungguh, tidak ada keraguan, gitu ya. Ya, itu ya tadi, wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrih lahu, gitu ya. Ya Allah, jangan, kata Rasulullah, kita tidak boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila engkau sudi maka kabulkanlah, karena sesungguhnya, ya, tidak ada yang memaksa Allah. Nah ini, gitu ya, kita memang harus benar-benar berdoa kepada Allah itu tadi penuh pengharapan, gitu ya.
Kemudian selanjutnya yang kelima sebagai bentuk adab yang harus kita perhatikan pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terus menerus pada saat kita membaca doa. Jadi tidak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala cukup satu kali. Gitu ya. Contoh pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diberikan keturunan, gitu ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok masih belum dikasih keturunan, gitu ya. Sedangkan doa yang dibacakan cukup satu kali. Nah, gitu ya. Cukup satu kali. Nah, ini tidak boleh, gitu ya. Sebagai bentuk adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kesungguhan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tiap waktu kita lantunkan, ya, jangan ada sebuah anggapan ya ada Allah Maha tahu, gitu kan. Akan kebutuhan kita Allah Maha tahu akan keinginan kita, ya. Tidak kita zaharkan, gitu ya. Kita tidak ucapkan, tidak kita lantunkan keinginan kita kepada Allah, ya. Ada sebuah keyakinan tadi. Nah, gitu ya. Maka dengan doa tersebut, ya, sebagai bentuk kesungguhan akan pengharapan kepada Allah, maka seyogianya kita ucapkan terus menerus, gitu ya. Sebagai bentuk kesungguhan bahwasanya kita itu benar-benar, gitu ya, benar-benar mengharapkan, ya, semua pengabulan terhadap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya, sebagai bentuk adab yang harus kita perhatikan manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang keenam yaitu berdoa dengan doa yang kita ucapkan itu mengulang-ulangi sebanyak 3 kali. Itu ya. Nah, ini hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau, ya, dalam beberapa keinginan, gitu, yang sifatnya sangat dibutuhkan sekali, sangat diharapkan sekali, bahkan Rasulullah mengulang-ulang doa ini, gitu ya, mengulang-ulang doanya, bahkan pada saat momen beliau membaca doa itu mengulang-ulang dengan sebanyak 3 kali, ya. Dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu summa da'a alaihim wa kana idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan summa qala Allahumma 'alaika bi Quraisyin Allahumma 'alaika bi Quraisyin Allahumma 'alaika bi Quraisyin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka, ya, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mengulang-ulang sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, berdoa mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini dalil ini menunjukkan, ya, sebagai bentuk penegasan atau mungkin juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW pada hal-hal tertentu yang memang sifatnya benar-benar kita menginginkan, gitu ya, benar-benar kita mengharapkan, ya, kepada Allah dari doa yang kita lantunkan, maka bacakan sebanyak 3 kali pada saat kita berdoa, gitu ya. Mungkin pada saat kita sedang timpa musibah, gitu kan, maka berdoa kepada Allah, ulang-ulangi, gitu kan, ya, ulangi doa itu sebanyak 3 kali. Pada saat kita mungkin mengharapkan kelapangan rizki, gitu ya,
Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, gitu kan. Terus kita bacakan. Ya, bahkan tadi disunahkan jika hal itu memang sangat kita butuhkan gitu, sangat kita harapkan, maka bacakan sebanyak 3 kali. Nah itu ya, yang keenam terkait dengan adab yang harus kita perhatikan pada saat kita berdoa. Kemudian yang ketujuh adalah berdoa dengan lafaz yang singkat ya dan padat, namun maknanya yang sangat luas. Jadi doa kita itu tidak bertele-tele gitu ya. Dan ini merupakan sunnah gitu ya, sunnah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu dikenal gitu ya, jawami'ul kalim ya, beliau itu ucapannya singkat, padat ya, jelas, kemudian maknanya yang